Pernah ngerasa liburan rusak gara-gara hujan? Sehari aja udah nyebelin. Seminggu hujan terus, udah mulai panik. Sebulan, mulai ngerasa ada yang salah dengan alam. Sekarang, bagaimana kalau hujannya berlangsung hampir 2 juta tahun? Ini beneran terjadi. Ada buktinya, tersimpan di bebatuan. Dan beberapa ilmuwan menduga, peristiwa inilah yang membantu membuka jalan bagi dominasi dinosaurus. Oh ya, sebelum masuk ke sana, ada satu hal yang perlu diluruskan dulu. Kebanyakan orang membayangkan T-Rex dan Stegosaurus hidup sezaman. Satu dunia, satu era. Seolah-olah mereka adalah musuh bebuyutan. Ternyata tidak. Jarak waktu antara Stegosaurus dan T-Rex bahkan lebih panjang daripada jarak T-Rex ke manusia modern. Tapi, kalau rentang waktunya sepanjang itu, apa saja yang sebenarnya terjadi di dalamnya? Masalahnya, kita nggak bisa melihat masa lalu secara langsung. Tapi tenang, bumi punya sistem rekamannya sendiri, tersimpan di dalam batuan sedimen. Batuan jenis ini terbentuk dari endapan berlapis-lapis selama jutaan tahun, dan tiap lapisan menyimpan informasi tentang kondisi bumi waktu itu, mulai dari suhu, kelembapan, bahkan apakah suatu wilayah itu kering atau digenangi air. Dan di satu lapisan batuan tertentu, ilmuwan menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Tapi, sebelum sampai ketemuan itu, kita perlu tahu dulu kondisi bumi saat itu seperti apa. Sekitar 252 juta tahun lalu, bumi baru saja melewati bencana terbesar dalam seluruh sejarah kehidupan. Namanya The Great Dying. Sekitar 95% dari semua spesies di bumi punah, dalam waktu yang secara geologi sangat singkat. Laut memanas sampai batas ekstrim. Sebagian besar ekosistem di darat dan laut hancur total. Planet ini nyaris diriset dari nol. Dan yang tersisa setelahnya adalah dunia yang panas, kering, dan keras. Seluruh daratan bumi saat itu masih menyatu dalam satu benua raksasa bernama Pangea. Pangea begitu luas sampai uap air dari laut tidak pernah benar-benar sampai ke bagian tengahnya. Ditambah pegunungan raksasa yang membelah wilayah itu, membuat angin lembab dari pantai sudah kehilangan seluruh kandungan airnya sebelum sempat masuk ke daratan dalam. Hasilnya, bagian tengah Pangea adalah salah satu tempat terkering yang pernah ada di bumi. Akibatnya, makhluk hidup yang selamat dari The Great Dying berevolusi untuk bertahan di kondisi itu. Di dunia itulah dinosaurus pertama kali muncul. Tapi, jangan bayangkan mereka langsung jadi yang paling berkuasa. Dari fosil yang ditemukan di periode awal Triasik, periode tepat setelah The Great Dying, dinosaurus hanya mewakili sekitar 5% dari total fauna yang ada. Nah ya, 5%. Sisanya dikuasai reptil-reptil lain yang lebih besar, lebih mapan, dan sudah lebih lama menguasai ekosistem. Dinosaurus waktu itu bukan penguasa, mereka minoritas. Kalau begitu, gimana caranya mereka bisa balik menang? Disinilah bagian menariknya. Tahun 1990-an, dua geolog sedang memeriksa lapisan batu merah gersang khas Triasik. Dan di sana, mereka menemukan sesuatu yang bikin bingung, endapan sungai. Nah, endapan sungai itu bukan terbentuk dari hujan seminggu atau banjir musiman. Butuh aliran air yang stabil dan konsisten selama ratusan hingga ribuan tahun. Sampai material yang terbawa air itu mengendap berlapis-lapis, tertekan, dan perlahan mengeras jadi batuan. Artinya, kalau endapan ini ada, sungainya juga harus ada. Dan kalau sungainya ada, hujannya harus sudah berlangsung sangat lama. Masalahnya, dunia Triasik seharusnya kering. Setidaknya, itu yang sudah puluhan tahun diterima ilmuwan. Model standar dunia Triasik menggambarkan planet yang panas dan gersang, sesuai dengan kondisi pasca The Great Dying. Tapi, kalau memang sekering itu, kenapa ada batuan yang terbentuk dari lingkungan basah? Yang lebih bikin mereka bingung lagi, batuan serupa mulai ditemukan di lokasi lain. Dari berbagai belahan dunia, lapisan batuan yang sama menunjukkan hal yang sama. Ada periode di mana Triasik jauh lebih basah dari yang selama ini dipercaya. Dari sinilah, hipotesis besar mulai terbentuk. Para ilmuwan menyebutnya Carnian Pluvial Event, atau disingkat CPE. Yang terjadi sekitar 234 sampai 232 juta tahun yang lalu, di mana bumi pernah mengalami periode hujan ekstrim yang berlangsung bukan seminggu, bukan setahun, tapi jutaan tahun. Yang menarik,
Ilmuwan sendiri masih belum yakin apakah hujannya turun terus-menerus tanpa henti, atau berupa musim hujan yang sangat panjang dan berulang selama jutaan tahun. Sekarang pertanyaannya, bukan lagi soal apakah hujan itu benar-benar terjadi. Pertanyaannya adalah, apa yang bisa membuat seluruh planet berubah jadi dunia hujan selama jutaan tahun? Jawabannya datang dari bawah tanah. Sekitar 232 juta tahun lalu, ada aktivitas vulkanik yang skalanya susah dibayangkan. Bukan satu gunung api yang meletus lalu selesai. Ini adalah rangkaian letusan yang berlangsung terus-menerus selama sekitar 1 juta tahun. Para ilmuwan menyebutnya Wrangellia, sebuah provinsi vulkanik besar yang dulu berada di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai bagian dari Amerika Utara dan Pasifik. Bayangin aja, 1 juta tahun meletus, bukan mati hidup. Dan lava yang keluar menumpuk sampai ketebalannya mencapai 6 km. Untuk gambaran, Puncak Jaya di Papua, yang merupakan gunung tertinggi di Indonesia, tingginya sekitar 4.884 meter. Ketebalan lava Wrangellia bahkan lebih dari itu. Bukan tinggi gunung apinya, tapi tebal lava yang keluar darinya saja sudah melampaui gunung tertinggi Indonesia. Ini bukan letusan, ini renovasi permanen permukaan bumi. Nah, letusan sebesar itu punya efek yang langsung terasa ke seluruh planet. Selama jutaan tahun, gunung api purba Wrangellia memompa miliaran ton CO2 ke atmosfer. Gas ini bertindak seperti selimut raksasa yang memerangkap panas, membuat suhu bumi melonjak. Akibatnya, air laut dan daratan menguap sangat cepat. Uap air yang berkumpul di langit ini ternyata ikut menahan panas, membuat bumi makin gerah. Akhirnya, uap tersebut turun sebagai hujan badai tanpa henti, mengalir kembali ke laut, lalu menguap lagi. Sebuah lingkaran setan cuaca ekstrim yang berputar makin cepat dan makin dahsyat. Hasilnya, kadar CO2 di atmosfer saat itu diperkirakan mencapai sekitar 1000 ppm, 2 kali lebih tinggi dari kondisi bumi sekarang yang sudah kita anggap mengkhawatirkan di angka 417 ppm. Suhu rata-rata global naik 3-4 derajat Celcius. Dan siklus air yang sudah terlalu aktif itu menghasilkan hujan yang hampir tidak pernah berhenti di banyak wilayah bumi. Ekosistem Pangea yang selama puluhan juta tahun dibangun untuk bertahan di dunia kering, tiba-tiba harus hidup di dunia basah. Tapi, masalahnya ternyata bukan cuma soal banyaknya air. Ada twist yang lebih gelap dari sekadar hujan deras. Wrangellia tidak hanya memompa CO2. Letusan sebesar itu juga melepaskan hidrogen sulfida, gas beracun yang ketika bereaksi dengan uap air di atmosfer berubah menjadi asam sulfat. Dan asam sulfat yang jatuh bersama hujan itu artinya satu hal, hujan asam. Bukan hujan asam ringan seperti yang kadang terjadi di kota-kota industri modern. Ini hujan asam dalam skala geologi, berlangsung lama, merata, dan mengubah komposisi kimia tanah serta air di seluruh penjuru bumi. Ketika pH tanah berubah, tanaman yang tidak bisa beradaptasi mati. Ada bukti menarik dari periode ini. Fosil amber, yaitu getah pohon yang mengeras, ditemukan dalam jumlah yang sangat banyak. Salah satu interpretasi yang muncul, pohon-pohon waktu itu mengalami stres berat akibat perubahan lingkungan yang terlalu cepat hingga merespons dengan memproduksi getah dalam jumlah besar. Dan kalau tumbuhan stres, herbivora yang bergantung pada tumbuhan ikut terguncang. Kalau herbivora terguncang, predator yang bergantung pada herbivora ikut merasakan dampaknya. Dan hasilnya adalah kepunahan. Memang bukan sebesar The Great Dying, tapi cukup besar untuk mengubah komposisi kehidupan di bumi secara permanen. Beberapa ilmuwan bahkan mengkategorikan ini sebagai bagian dari kepunahan massal. Hanya saja, selama ini jarang dibicarakan karena skalanya kalah dramatis dibanding Permian atau kepunahan kapur Paleogen yang membunuh dinosaurus non-unggas 66 juta tahun lalu. Tapi, di tengah semua kehancuran itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Hujan yang selama ini merusak ekosistem lama, ternyata juga menyuburkan sesuatu yang baru. Pangea yang dulu didominasi vegetasi kering dan tandus, mulai berubah warna. Salah satu kelompok tumbuhan yang meledak populasinya di periode ini adalah Bennettitales. Tumbuhan berbiji yang sekilas mirip palem, tapi bukan palem. Mereka tumbuh subur di kondisi hangat dan lembab yang sekarang mendominasi bumi. Dan herbivora yang bisa beradaptasi dengan vegetasi baru ini punya sumber makanan yang tiba-tiba melimpah.
Namun, yang hilang paling banyak justru makhluk-makhluk yang selama ini mendominasi Triasik. Salah satunya adalah Crurotarsan. Bayangin buaya, tapi bisa berdiri tegak dan berlari seperti predator darat. Merekalah yang menguasai puncak rantai makanan sebelum dinosaurus. Salah satu anggotanya, Ornithosuchus, adalah karnivora besar yang secara ekologis menempati posisi yang kemudian diisi T-Rex jutaan tahun setelahnya. Herbivora besar seperti Rhynchosaur dan Dicynodon juga bernasib sama. Sebelum CPE, dua kelompok ini bersama-sama mewakili 50-80% dari seluruh hewan darat yang ada. Artinya, hampir semua predator Triasik, termasuk Crurotarsan yang tadi kita bahas, hidupnya bergantung pada keberadaan mereka. Setelah CPE, angka itu turun drastis. Posisi mereka perlahan diambil alih dinosaurus, yang di beberapa wilayah akhir Triasik sudah mencapai 80-90% dari total fauna yang ada. Nah, kenapa dinosaurus bisa survive sementara yang lain tidak? Sampai sekarang masih jadi perdebatan di kalangan ilmuwan. Apakah mereka punya keunggulan biologis tertentu? Apa karena postur tubuh mereka yang lebih efisien? Atau memang mereka sekadar beruntung, berada di posisi yang tepat waktu krisis datang? Jawabannya belum pasti. Yang pasti adalah hasilnya. Di awal Triasik, dinosaurus hanya mewakili 5% dari fauna yang ada. Di akhir Triasik, angka itu mendekati 90%. Bukan karena mereka mengalahkan pesaing mereka satu persatu, tapi karena pesaing mereka lebih dulu hilang dan dinosaurus mengisi ruang kosong yang ditinggalkan. Dan ini yang menarik untuk dipikirkan sebentar. Carnian Pluvial Event baru mulai benar-benar dipahami ilmuwan dalam beberapa dekade terakhir. Bukti pertamanya ditemukan tahun 1990-an. Sedangkan penelitian serius tentangnya baru berkembang pesat di abad ke-21. Peristiwa yang berlangsung jutaan tahun, mengubah arah evolusi kehidupan di seluruh bumi. Baru kita temukan jejaknya belakangan ini. Kalau satu peristiwa sebesar itu saja baru ketahuan sekarang, berapa banyak lagi yang masih tersembunyi? Masih banyak batuan yang belum pernah terekspos ke permukaan, dasar laut yang belum pernah dieksplorasi. Dan di sana, mungkin ada peristiwa sebesar Carnian yang bahkan belum punya nama. Carnian Pluvial Event bukan sekadar cerita tentang hujan panjang atau gunung api raksasa. Ini adalah salah satu contoh paling jelas bagaimana iklim bisa mengubah arah seluruh sejarah kehidupan. Dan mungkin ini baru satu dari banyak cerita yang masih terkubur.